Shalom, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana liburan kalian? Pasti menyenangkan ya. Apa yang kalian lakukan untuk merayakan Natal? Meskipun Natal tahun ini berbeda, tapi kita tetap harus selalu ingat ya makna Natal yang sesungguhnya. Anak-anak, sekarang kita sudah mulai masuk semester 2. Kalian harus lebih baik, lebih rajin, dan lebih sungguh-sungguh ya. Siap untuk belajar? Yang sudah siap, jangan lupa buku paket, catatan, dan Alkitabnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 12 tentang melayani dalam keluarga. Bacaan Alkitabnya ada di kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 10 dan kitab Mazmur 133 ayat 1. Nah, sudah siap Alkitabnya? Nah, kalian bisa membuka di kitab Kejadian dan kitab Mazmur. Nah, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Jadi, yang namanya keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain-lain. Mereka yang berasal dari hubungan keluarga atau kekerabatan ayah maupun keluarga atau kekerabatan ibu. Jadi keluarga besar itu lebih besar dari keluarga inti ya. Jadi melibatkan keluarga dari ayah maupun dari ibu. Sedangkan keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau yang keluarga Kristen ini berbeda ya. Jadi, keluarga Kristen ini di dalamnya adalah ayah, ibu, dan anak, tetapi tidak sama dengan keluarga inti. Kalau keluarga Kristen ini ayah, ibu, dan anak, tetapi yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya. Nah, keluarga itu penting karena di dalam keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh ya. Menyangkut tubuh ya, bertumbuh menyangkut tubuh artinya seorang anak dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja ya, menjadi dewasa. Nah, itu mereka tumbuh di dalam keluarga. Kemudian akal budi bertambah pandai ya. Kemudian hubungan sosial, kasih, dan rohani. Itulah penting ya. Kenapa keluarga itu penting? Karena di situ tempat untuk bertumbuh. Baik itu menyangkut pertumbuhan tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Keluarga juga merupakan tempat memberi perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Memberi perhatian, komitmen. Apa itu komitmen? Janji ya. Nah, kemudian keluarga juga merupakan tempat yang paling aman untuk hidup bersandar ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidup. Biasanya
Kalau orang menghadapi masalah di dalam kehidupan, mereka biasanya akan lari ke keluarga, ya. Keluarga juga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, tempat di mana setiap anggota keluarga saling belajar hal-hal yang baik. Mentransfer nilai-nilai artinya ketika orang tuanya itu baik, ya, otomatis itu akan disalurkan juga ke anak-anaknya, ya. Maka orang tuanya pun akan mengajarkan hal-hal yang baik juga kepada anak-anaknya. Keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga penyelesaian. Nah, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga. Antara lain, ya, menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja. Ini untuk bisa menjaga kebersamaan dalam keluarga, bisa melakukan dengan cara menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama, ke gereja bersama-sama, ya, tidak orang tua ke gereja sendiri, anak ke gereja sendiri, enggak, ya. Orang tua bersama-sama dengan anak ke gereja. Kemudian berdoa bersama-sama dalam keluarga. Biasanya kita bisa menjumpai itu di dalam mezbah keluarga, ya. Satu keluarga berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Kemudian membiasakan makan bersama-sama, ya. Pada masa sekarang ini hampir sulit ditemui, ya. Karena orang tua sibuk kerja sehingga sulit buat mereka untuk menyediakan waktu untuk bisa makan bersama-sama. Padahal ini penting, ya. Penting untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga. Berikutnya, melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga perlu, ya, masing-masing punya peran, ya, punya tugas dan tanggung jawab. Nah, harus masing-masing juga saling mengerjakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Contoh nih, ayah punya peran dan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Ya, kalau memang tanggung jawabnya seperti itu, ya seorang ayah tugasnya ya mencari nafkah, ya. Ibu memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak, mengasuh, ya. Kemudian punya tugas-tugas yang lain dalam rumah tangga, yaitu harus dilakukan, ya, peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Anak punya tanggung jawab belajar, ya, itu juga harus dilakukan dengan baik, ya. Dengan begitu semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, saling melayani serta memperhatikan satu dengan lainnya. Jadi enggak terus, ya, itu kan tugasmu, ini tugasku, enggak, ya, saling melayani. Misalnya seorang ibu minta tolong anaknya, "Nak, tolong belikan gula di warung," misalnya. Nah, itu saling melayani, ya, saling melayani. Enggak terus, itu kan tugasnya ibu, bukan tugas saya. Nah, jangan begitu, ya. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini misalnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak antara lain merencanakan masa depan mereka, ya. Anak saya nanti harus sekolah dengan baik, bagaimana supaya sekolahnya lancar, orang tua harus terus-menerus rajin, ya, untuk mencari nafkah supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik dan lancar, suatu saat bisa mencapai masa depan yang baik, ya. Kemudian orang tua juga memiliki tanggung jawab merawat dan memelihara anak-anak, mengasuh dan mencukupi kebutuhan anak-anak mereka, mengasihi mereka, mengajar, mendidik, dan membimbing mereka, memberi teladan dan bersaksi bagi mereka, ya.
Nah, ini memberi teladan dan bersaksi ini hal yang sulit ya. Tetapi itu tanggung jawab orang tua dan harus dilakukan ya. Orang tua nggak hanya tinggal nyuruh ya, tetapi orang tua tidak bisa memberi contoh, itu tidak benar ya. Kalau misalnya orang tua menyuruh anaknya untuk pergi ke gereja, sementara orang tuanya nggak pernah ke gereja. Nah, ini namanya tidak konsisten ya. Nah, ini tidak benar. Kemudian tanggung jawab anak terhadap orang tua. Misalnya membantu orang tua dalam memelihara seisi rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, belajar di bawah bimbingan orang tua, ya. Nah, memang setiap pribadi itu dilahirkan dalam keluarga yang berbeda-beda, keluarga tertentu. Tetapi itu bukan sebuah kebetulan, ya. Yang pasti Allah punya maksud bagi setiap pribadi untuk melakukan sesuatu bagi keluarganya. Seorang anak memang tidak punya pilihan ya. Dia akan dilahirkan dalam keluarga yang seperti apa? Apakah itu dalam keluarga yang dalam keterbatasan ekonomi atau keluarga kaya? Apakah orang tua yang baik-baik saja atau orang tua yang bermasalah? Nah, itu anak tidak bisa memilih ya. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Allah pasti punya maksud bagi setiap kita, setiap pribadi untuk melakukan sesuatu bagi keluarganya. Walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang dan pergumulan yang berbeda-beda, tapi Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya. Karena ini adalah wujud dari takut akan Allah. Melayani dalam keluarga berarti melayani seisi anggota keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah. Nih, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melayani keluarga. Misalnya nih, melayani dengan menuturkan kata-kata yang ramah kepada anggota keluarga. Jadi kalau ngomong sama sesama anggota keluarga, sama ibu, sama ayah, ngomongnya tidak boleh keras, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya. Memperlakukan adik atau kakak seperti sahabat ya, tidak bentak-bentak adiknya ya. Kemudian melayani melalui hal-hal sederhana, misalnya membantu orang tua di rumah dengan merapikan kamar tidur sendiri, merapikan meja belajar sendiri, menyapu dan mengepel lantai rumah. Nah, melayani dapat juga dilakukan dalam bentuk ya, menasihati sesama anggota keluarga. Misalnya, menasihati agar menjaga atau merawat kesehatan tubuh ya. Menasihati kalau ada yang malas mandi, ayo harus mandi supaya tubuhnya sehat misalnya. Kalau sakit, ayo minum obat ya biar cepat sembuh dan sebagainya ya. Kemudian belajar peduli satu dengan yang lain. Menghibur jika ada yang sedih, kemudian mempersaksikan berkat Tuhan, sehingga lewat cerita yang dibagikan anggota keluarga bisa bersuka cita mendengarnya, bisa terhibur atau iman mereka dikuatkan. Contohnya nih misalnya ada kakak yang misalnya ketika ulangan dia belajar sungguh-sungguh, kemudian dia berdoa minta Tuhan kasih nilai yang bagus. Dan betul, setelah berdoa ternyata Tuhan memberikan nilai yang bagus. Nah, itu bisa jadi cerita untuk bisa mempersaksikan berkat Tuhan. Ini loh, setelah saya berdoa ternyata Tuhan memberi nilai yang bagus. Nah, ya. Berikutnya saling mengingatkan dan menasehati apabila ada anggota keluarga yang berbuat salah.
Ya meskipun mungkin kadang-kadang responnya tidak enak, tetapi itu tugas kita untuk mengingatkan, menasehati kalau ada yang salah, ada yang berbuat tidak baik ya. Jadi jangan takut karena itu adalah bagian dari melayani di dalam keluarga. Tidak segan-segan untuk menegur ketika ada anggota keluarga yang berkata bohong atau melanggar peraturan atau perintah Allah. Kemudian tidak mendorong anggota keluarga untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Enggak boleh menyuruh atau ngajari anggota keluarga untuk melakukan hal yang baik. Misalnya kakak ya membujuk atau apa ya, meminta adiknya untuk nanti jangan bilang sama mama ya kalau kakak yang merusakkan barang misalnya. Itu tidak boleh ya. Nah, berikutnya mau menolak ketika diajak bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang buruk dan jahat dengan menghindarkan anggota keluarga dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seseorang sudah melayani dalam keluarga. Jadi mau menolak kalau ada diajak oleh keluarganya untuk melakukan hal yang buruk dan jahat, harus berani berkata tidak ya, harus berani menolak. Melayani keluarga bisa terjadi bila seseorang selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain dibanding kepentingan pribadinya. Nah, kalau kamu masih mementingkan kepentingan pribadimu, kamu tidak akan bisa melayani keluarga. Kamu harus juga memikirkan kepentingan anggota keluarga yang lain, kepentingan orang tuamu, kepentingan saudara-saudaramu, ya kakak, adik. Seperti contoh di dalam cerita tentang Abram dan Lot. Abram yang mau mengutamakan Lot dibandingkan keinginan dirinya sendiri. Memang tidak mudah, tapi ketika ada rasa kasih dan mau saling melayani, maka hal ini bisa dilakukan sehingga tidak akan muncul pertengkaran dalam keluarga. Memang dibutuhkan sikap mengalah, tidak mementingkan diri sendiri, dan sikap berkorban yang harus ditunjukkan oleh Abraham. Ya. Dan ini menjadi salah satu contoh bentuk sikap melayani yang patut diteladani oleh setiap anggota keluarga Kristen ya. Abram atau Abraham ya, dia sudah memberikan teladan dengan cara mengalah, tidak egois dan mau berkorban. Itu bukti bahwa kita harus mengutamakan kepentingan anggota keluarga yang lain. Seperti Yesus yang mau berkorban dalam melayani manusia. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mau berkorban, apa jadinya manusia? Kita semua pasti akan tetap berdosa dan masuk neraka. Nah, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mau berkorban dalam melayani manusia, maka setiap anggota keluarga Kristen diajak untuk belajar berkorban bagi sesama anggota keluarganya ya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kakak punya 2 pensil dan pensil adik kebetulan habis atau mungkin rusak, patah. Nah, kakak mau berkorban memberikan salah satu pensilnya untuk adik. Nah, ini berkorban. Kemudian mau ngajari ya, kalau adik ini kesulitan belajar ya, tidak usah nunggu orang tua. Kalau kakaknya bisa, kakak mengajari adik. Nah, ini rela berkorban ya, mau berkorban.
Kemudian setiap orang Kristen diajak untuk melayani keluarganya dengan mau berkorban demi kebaikan anggota keluarga yang lain, mau mengalah, mau mengampuni, saling peduli, dan mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarganya. Nah, dengan demikian akan tercipta keluarga yang selalu rukun dan damai. Seperti kalau kita melihat di kitab Mazmur 133 ayat 1, di situ dikatakan, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Oke, kita akan lanjutkan di WA Group ya. Miss Lydia akan ajukan beberapa pertanyaan seputar materi hari ini untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan pelajaran yang Miss Lydia sampaikan. Oke, Miss Lydia tunggu di WA Group ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak.